Cerita Ranma 1/2 dimulai dari sebuah keluarga bela diri bernama keluarga Saotome. Ranma Saotome adalah remaja laki-laki jago bela diri yang sejak kecil dilatih keras oleh ayahnya, Genma Saotome. Genma punya ambisi besar, membuat Ranma menjadi ahli bela diri sejati, bahkan rela membawa anaknya berlatih ke Tiongkok. Masalah besar terjadi saat mereka berlatih di sebuah tempat terkutuk bernama Jusenkyo. Di sana terdapat banyak mata air dengan kutukan berbeda. Siapapun yang jatuh ke salah satu mata air itu akan berubah wujud setiap kali terkena air dingin, dan hanya bisa kembali ke bentuk semula dengan air panas. Ranma terjatuh ke mata air gadis yang tenggelam, sementara Genma jatuh ke mata air panda. Sejak saat itu, Ranma berubah menjadi perempuan saat terkena air dingin, dan kembali jadi laki-laki jika terkena air panas. Genma berubah menjadi panda raksasa, dan kembali jadi manusia dengan air panas. Kutukan ini menjadi sumber kekacauan utama sepanjang serial. Sekembalinya ke Jepang, Genma membawa Ranma ke rumah sahabat lamanya, Soun Tendo, seorang guru bela diri. Soun ternyata sudah membuat perjanjian lama dengan Genma. Ranma akan menikahi salah satu dari 3 putri keluarga Tendo, agar aliran bela diri mereka tetap berlanjut. 3 putri itu adalah Kasumi Tendo, yang paling dewasa dan keibuan, lalu Nabiki Tendo, yang licik dan mata duitan, dan yang terakhir Akane Tendo, yang tomboy, keras kepala, dan jago bela diri. Pilihan akhirnya jatuh kepada Akane, meskipun keduanya sama-sama tidak setuju. Ranma dan Akane langsung sering bertengkar, saling mengejek, tapi perlahan terlihat bahwa sebenarnya mereka saling peduli, hanya saja sama-sama gengsi untuk mengakuinya. Kemudian Ranma dan Akane bersekolah di Furinkan High School, dan masalah makin rumit. Akane ternyata punya banyak pengagum laki-laki yang membentuk geng bernama Kuno Brigade. Pemimpinnya adalah Tatewaki Kuno, seorang siswa kaya yang narsis, bicara berlebihan dan menganggap dirinya satria. Kuno membenci Ranma versi laki-laki karena dianggap saingannya, tapi justru jatuh cinta pada Ranma versi perempuan yang ia sebut gadis berkuncir. Akibatnya Kuno terus mengejar 2 versi Ranma tanpa sadar bahwa itu orang yang sama. Di sekolah, Ranma juga sering berduel dengan berbagai murid dan guru bela diri, membuat hidupnya penuh kekacauan tapi juga penuh aksi kocak. Selain konflik sehari-hari, Ranma juga punya rival-rival yang tetap. Rival paling utama adalah Ryoga Hibiki, teman lama Ranma yang sangat pendendam karena Ranma pernah terlambat datang ke janji duel. Ryoga punya satu kelemahan fatal, dia sangat parah soal arah jalan, selalu tersesat kemanapun dia pergi. Ryoga juga jatuh ke mata air terkutuk di Jusenkyo, yaitu mata air anak babi. Akibatnya saat terkena air dingin, Ryoga berubah menjadi babi kecil yang lucu yang kemudian diam-diam dipelihara Akane dengan nama Pichan, tanpa Akane tahu bahwa itu adalah Ryoga. Hal ini jadi sumber konflik emosional karena Ryoga menyukai Akane, tapi tidak bisa jujur soal identitasnya. Musuh lain yang penting adalah Shampoo, gadis bela diri dari desa Amazon Tiongkok. Awalnya ia datang untuk membunuh Ranma versi perempuan karena kalah duel. Tapi setelah tahu Ranma sebenarnya laki-laki, ia justru menganggap Ranma sebagai calon suaminya. Shampoo juga terkena kutukan Jusenkyo dan berubah menjadi kucing saat terkena air dingin. Ia sangat agresif dalam mengejar Ranma dan sering memusuhi Akane. Shampoo ditemani oleh neneknya yang sangat kuat, Kolon, yang sering menguji Ranma dengan latihan ekstrim dan berbahaya. Selain itu ada Mouse, pria berkacamata yang jatuh cinta kepada Shampoo dan selalu cemburu pada Ranma, dan Haposai, guru tua super mesum yang sebenarnya ahli bela diri legendaris, tapi lebih sering bikin masalah daripada membantu. Di balik semua duel, kutukan, dan komedi, inti cerita Ranma 1/2 tetap hubungan antara Ranma dan Akane. Mereka sering bertengkar, saling menyakiti dengan kata-kata, tapi di saat bahaya, mereka selalu saling melindungi. Ranma meski sering so jago sebenarnya peduli kepada Akane. Akane meski sering marah selalu cemburu ketika Ranma didekati oleh gadis lain. Namun keduanya terjebak gengsi dan situasi konyol yang membuat perasaan mereka tidak pernah tersampaikan secara jelas. Banyak episode memperlihatkan momen hampir romantis antara mereka, tapi selalu gagal karena gangguan orang lain, kesalahpahaman, atau kutukan air dingin yang datang di waktu yang paling tidak tepat. Menjelang akhir cerita, tekanan soal pernikahan makin sering dibahas, dan Soun serta Genma makin sering memaksa agar pernikahan segera terjadi. Namun seperti biasa, semua berjalan kacau. Kesalahpahaman, campur tangan karakter lain, dan kekacauan khas Ranma 1/2 membuat pernikahan itu tidak pernah benar-benar terlaksana.
Jadi Ranma 1/2 bukan cerita tentang kemenangan atau akhir bahagia yang rapi, tapi tentang kekacauan, hidup, identitas, cinta yang tidak pernah diucapkan, dan komedi bela diri yang absurd. Endingnya sengaja dibiarkan terbuka agar Ranma dan Akane tetap terjebak dalam hubungan yang tidak pernah selesai.